Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul analisis kasus bocah yang dimutilasi oleh tantenya. Pandangan logis mengenai suatu kasus dapat dilakukan dengan cara mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, mengetahui motif terjadinya kasus juga dapat diketahui melalui pandangan logis ini. Dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Bolong Mongondo Timur, yakni Boltim, Sumatera Utara, diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut adalah seorang anak berusia 8 tahun yang menjadi korban. Wanita berusia 19 tahun yang merupakan pelaku sekaligus tante dari korban, dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Motif pembunuhan. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Boltim, dijelaskan bahwa motif dari pembunuhan seorang anak oleh tantenya sendiri ini dikarenakan adanya keinginan untuk menguasai atau memiliki perhiasan yang dipakai oleh korban. Pembunuhan yang direncanakan oleh pelaku tersebut bermula ketika pelaku melihat korban bersama ibunya berada di rumah neneknya. Selain dengan cara berpikir logis, kita juga dapat melakukan analisis dengan cara berpikir kritis. Dengan cara berpikir kritis, kita dapat mengetahui hubungan-hubungan yang ada saat terjadi suatu kasus, baik hubungan secara hukum, sosial, ataupun hubungan antar kepentingan setiap pihak yang terlibat. Dilihat dari hubungan hukumnya, dalam kasus ini, pelaku telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 362 KUHP tentang pencurian, di mana dalam pasal 340 KUHP dijelaskan bahwa setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan dalam pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun. 2. Hubungan sosial. Dalam kasus ini, hubungan sosial yang ada di antara para pihak yang terlibat adalah hubungan keluarga antara korban dengan pelaku, yang dimana korban merupakan keponakan dari pelaku pembunuhan ini. Selain itu, secara sosial, polisi juga berperan sebagai pengendali keamanan di lingkungan masyarakat, sehingga kepolisian juga termasuk dalam pihak-pihak yang secara sosial terlibat dalam kasus tersebut. 3. Hubungan kepentingan. Berdasarkan kepentingan yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, pelaku melakukan pembunuhan hanya untuk menguasai atau memiliki perhiasan yang dipakai oleh korban yang merupakan keponakannya sendiri. Sedangkan kepolisian sebagai badan penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum tersebut, sehingga saat terjadi pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan, baik itu pelanggaran ringan ataupun pelanggaran berat seperti pembunuhan, maka diperlukan ketegasan dalam penegakan hukum tersebut. Pandangan radikal. Dengan berpikir radikal, kita dapat menyelesaikan suatu kasus dengan cara mencari solusi yang tepat, baik solusi berdasarkan hukum yang ada dan solusi yang dapat diambil dari keadaan sosial masyarakat. Jadi secara radikal, ada 3 solusi yang dapat kita ambil dari kasus tersebut, baik solusi berdasarkan hukum yang ada maupun keadaan sosial. Yang pertama, pentingnya akan kesadaran orang tua, terutama ibu, untuk tidak memberikan perhiasan kepada anak secara berlebihan, karena dapat mengundang daya tarik orang lain untuk mencuri ataupun melukai anak untuk mencuri emas tersebut. Jadi solusi pertama ini dihimbaukan kepada para orang tua agar tidak memberi atau memakaikan emas secara berlebihan terhadap anak, karena hal tersebut dapat mengundang daya tarik orang lain untuk mencuri emas sehingga nyawa anak akan terancam. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan dan kesadaran hukum, yaitu memberikan pemahaman tentang hukum dan konsekuensi tindakan kriminal. Jadi dengan adanya pemahaman hukum ini yang ditujukan kepada masyarakat agar mengurangi potensi pencurian dan pembunuhan, terutama terhadap anak. Selain itu, pendidikan hukum juga dapat membantu mencegah tindakan kekerasan dan melibatkan masyarakat dalam pencegahannya. Karena dalam keberlakuan suatu aturan dan perundang-undangan
masyarakat menjadi objek penting dalam terlaksananya suatu aturan atau perundang-undangan hukum. Jadi yang kedua ini membahas pendidikan dan kesadaran hukum terhadap tindakan kriminal kepada masyarakat agar dapat meminimalisir terjadinya kekerasan ataupun pembunuhan. Yang ketiga, menangkap pelaku tersebut dan memberikan tindakan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu dengan menjatuhi hukuman pidana atau memberikan sanksi pidana bagi pelaku pencurian dan pembunuhan anak di bawah umur. Dengan adanya hukum pidana tersebut bertujuan agar pelaku merasa jera akan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, adapun solusi yang ketiga ini ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakan tersebut dan merasa jera akan apa yang ia lakukan. Sekian dari kami, terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.